Saking kagetnya, Surya menyipitkan matanya dan darahnya mendidih. Tidak bisa semaumu begitu. Jika kamu menolak menyerahkan perangkat lunak itu, maka aku akan mengurungmu sampai kamu menyerahkannya. Jangan menganggap enteng caraku memaksamu, anak muda. Pandu tertawa mengejek. Itu cerminan dirimu. Sepertinya kamu masih orang yang kejam, yang sama seperti kamu beberapa tahun lalu. Rasa tidak punya malumu itu membuatku jijik. Dia memelototi Surya dengan sinis. Sudah kukatakan bahwa aku tidak akan pernah menyerahkan hak paten atas perangkat lunak itu. Meskipun aku mati, orang culas sepertimu ini tidak pantas memiliki bagian apapun dari karyaku. Dasar sampah tak berguna. Sekali lagi berkata kurang ajar seperti itu terhadapku. Lihat saja, apakah aku tak memberimu pukulan telak. Surya menggetakkan keras, dadanya kembang kempis dengan cepat dalam kemarahan sambil mengangkat tangan, bersiap untuk menampar pipi Pandu. Namun Pandu hanya menutup matanya dan berpaling, memperlakukan Surya seakan dia hanya udara tipis saat dia bersikeras mengabaikan laki-laki itu. Di sisi lain, Tiara sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Baru malam hari ia tiba di rumah, lelah seusai serangkaian latihan yang berat, lalu menyadari kalau Pandu tidak terlihat di mana-mana. Aneh sekali. Bukankah Pandu seharusnya yang menyiapkan makan malam? Kenapa tengah malam begini dia belum tiba di rumah? Apakah dia masih berada di kampus? Gumam Tiara seakan jawaban dari pertanyaannya akan muncul di udara tipis. Sambil berpikir keras menimang-nimang alasan yang mungkin mengapa dia pulang terlambat, Tiara menurunkan biolanya dan dengan hati-hati menaruh kembali di tempatnya. Kemudian dia keluarkan ponselnya dan menelpon Pandu. Panggilannya tersambungkan setelah terdengar 2 kali nada dering, dan tanpa menunggu sapaan dari ujung lain, dia langsung bertanya, "Pandu, kamu di mana? Kenapa belum pulang?" Tiara tidak mengharap suara kasar dan begitu dikenyalnya yang menjawab, "Dia tidak akan pulang ke rumah." Mendengar suara itu, Tiara marah dan matanya membelalak saking kagetnya. Tentu saja dia mengenali suara ini. Inilah suara yang sama dengan suara menjadi dasar mimpi buruk dia dan Pandu. Terlihat kesal tanpa bertele-tele dan basa-basi, Tiara langsung bertanya dengan agresif, "Kenapa? Kamu yang mengangkat teleponnya? Di mana Pandu?" Suara bariton Surya menggelegar dan berkata, "Aku membawa adikmu ini pulang ke rumah dan dia akan tinggal di sini untuk beberapa hari ke depan demi mengenang masa lalu. Sekarang, jika tidak ada hal penting yang ingin kamu katakan, jangan menelpon lagi." Demi mengenang masa lalu? Siapa yang percaya kata-katanya itu? Tiara meredam amarahnya. "Kenapa kamu sampai membawa Pandu ke sana, Surya? Apa yang kamu inginkan darinya? Aku peringatkan, sampai kamu berani melayangkan satu jarimu padanya, aku akan cabik-cabik tubuhmu." Surya hanya mendengus mendengar ancamannya. "Tiara, lebih baik kamu berhenti mengomel. Aku hanya ingin bertemu dan berbincang-bincang dengan anakku setelah beberapa tahun ini. Tentu saja, aku tidak perlu menelponmu untuk menceritakan hal ini.
Dan juga, jangan lupa bahwa aku ini ayahmu. Jadi jaga nada suara dan ucapanmu saat bicara denganku, wahai gadis muda yang kasar. Setelah itu Surya menutup teleponnya dengan kasar. Saat itu tanpa seringai sinis di wajah Tiara, yang mengaku sebagai ayahnya itu hanya tertarik pada uang dan tidak pada yang lain. Lebih tepatnya, keluarga Romario tidak pernah memperhatikan dirinya dan Pandu. Lalu kenapa baru sekarang? Mereka pasti merencanakan sesuatu yang mencurigakan. Pandu adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki dan dia tidak bisa membiarkannya dikurung di penjara buatan di kediaman Romario tanpa melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Dengan begitu, dia langsung mengemas barang-barangnya dan pergi menuju kediaman Romario. Akan tetapi takdir berkata lain. Ketika Tiara baru saja meninggalkan kompleks apartemen, mobil Niko berhenti di luar dengan Gary yang tampak bahagia duduk di bangku belakang. Niko terlihat tampan dan menawan seperti biasanya, bahkan frustasi dan pasrah hilang dari wajahnya yang bagaikan karya seni Fahad. Gary terus-menerus merajuk sepanjang hari sejak kepulangannya dari rumah sakit. Dia menolak untuk bicara dan tidak mau makan siang, seakan jiwanya sudah meninggalkan tubuh mungilnya. Wajar bila setiap anggota keluarga khawatir dia sakit. Saat tiba waktu makan malam, Niko secara khusus meminta pihak dapur untuk menyiapkan apapun yang disukai Gary. Sama sekali tidak terusik dengan masalah kesehatan seperti yang diperingatkan dokter sebelum ini. Sayangnya bocah mungil itu hanya makan 2 suap dan setelah itu dia muntahkan dan wajahnya berubah pucat pasi. Niko sangat panik mengira bahwa gejala ini adalah efek samping dari racun. Tetapi sedetik kemudian, bocah yang lemah dan sedang kesal itu malah mengamuk setelah muntah di meja makan. Dengan seluruh kekuatan yang ada, dia dorong seluruh makanan dan piring dari atas meja dengan tangan mungilnya. Dia bahkan tidak berhenti meskipun suhu panas berceceran dan mengenai kulit mulusnya. Sambil cemberut, dia tidak sanggup lagi menahan kesedihannya, lalu menangis terseduh-seduh. Mengapa? Mengapa Nona cantik tidak menyukaiku lagi? Papa, tolong katakan alasannya padaku. Apakah aku telah melakukan kesalahan? Mengapa dia tidak ingin? Kemudian dia menangis meraung-raung, tangannya yang mungil dan montok mengusap-ngusap mukanya dengan penuh kemarahan saat air matanya jatuh dengan deras di pipinya. Tangisan Gary tidak kunjung berhenti. Dia menangis sampai terisak-isak, cuping hidungnya memerah karena nafasnya tersengal-sengal. Seluruh anggota keluarga memandang hati mereka hancur seketika itu juga. Bahkan Niko tidak tahan menyaksikan kejadian ini dan dengan sabar mencoba berbicara dengan bocah itu. Gary, berhentilah menangis dan sekarang dengarkan Papa. Tentu saja Nona Romario menyukaimu. Tetapi dia juga punya kehidupan sendiri. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap tinggal. Kamu mengerti? Ucapannya itu semakin membuatnya sedih dan tangisannya semakin menjadi-jadi. Dia miringkan kepalanya ke belakang. Mulutnya terbuka lebar saat menangis sampai suaranya terdengar parau. Di satu sisi, Vania dan Tony merasa seolah-olah ada orang yang menghujam pedang ke jantung mereka.
Akhirnya mereka mengerti kenapa Gary sampai mengamuk begini. Rupanya ini semua karena Tiara. Perempuan pembawa masalah itu pasti memiliki tujuan jahat kepada keluarga kita. Kenapa Gary tidak mau membiarkannya pergi? Fania yang merasa frustasi berjalan mendekati Gary sambil pelan-pelan membujuknya. Sini, kemari Gary. Kamu tidak perlu membuang air matamu untuk perempuan itu. Dia orang jahat yang mau mencelakai dirimu. Dia sangat marah mendengarnya mencoba bernafas sambil terisak-isak. Lalu dia berteriak, "Tidak, Nona cantik bukan orang jahat dan tidak akan pernah mencelakaiku." Fania merasa amarahnya dipancing dan dia merasa sekarang waktunya dia berhenti menyerah pada rengekan bocah ini. Dengan menaikkan suaranya, dia membentak, "Kamu ini masih terlalu kecil untuk mengerti bisa menjadi sejahat apa seorang manusia itu. Perempuan itu muncul karena ingin merebutmu dan kamu berada di rumah sakit karena dia meracunimu. Kamu tahu? Dan dia kabur setelah itu karena tidak berani menghadapi kita." Akan tetapi Gary mengerutkan wajahnya ketika mendengar perkataannya dan menangis dengan kencang. "Tidak, tidak, tidak mungkin. Nona cantik bukan orang yang melacuniku. Aku tahu itu. Nenek, jangan membuat cerita palsu tentangnya." Setelah itu, Fania mengenyit dan mulai gelisah. Perempuan sialan itu sudah meneluh cucuku. Dia terlalu polos untuk bisa melawannya. Dan dia tidak mau mendengarkan siapapun di antara kita. Apa yang harus kita lakukan? Sambil berpikir keras, dia melemparkan tatapan penuh gelisah pada Nico dan berkata, "Nico, katakan sesuatu." Alis Nico pun bertaut dan kepalanya berdenyut karena kericuhan yang terjadi. Akan tetapi dia masih bisa tampil tenang dan berpikir, "Kurasa ada beberapa hal yang harus kukatakan pada ibu." Kembali ke kesadarannya, dia langsung memberitahu Andi, "Andi, sekarang cepat ambil dokumen yang ada di bangku belakang mobil." "Baik, Pak." Kepala pelayan menjalankan perintahnya dan tak lama kembali dengan dokumen itu. Nico mengambil dokumen itu dan menyerahkan ke orang tuanya sambil menjelaskan dengan dingin, "Ayah, Ibu, tolong pelajari dokumen ini. Aku telah meminta seseorang memeriksa racun yang diberikan pada Gary dan hasilnya menunjukkan kalau Nona Romario bukanlah orang yang bersalah melakukannya. Orang yang sudah mencelakai Gary adalah Yanti." Fania ternganga demi membaca nama yang tertulis di dokumen itu dan matanya melebar dalam keterkejutan. Fania melihat ke arahnya dengan tidak percaya dan tergagap. Nico, apa ini lelucon?" Dia menolak untuk percaya kalau orang yang ingin mencelakai Gary, cucu kesayangannya, adalah teman lamanya sendiri, Yanti. Nico menghela nafas terlihat pasif. "Ibu sudah salah menuduh orang yang baik hati dan jujur. Selain itu, Nona Romario pergi atas keinginannya sendiri. Dia tidak pernah tertarik berusaha masuk ke dalam kehidupan kita." Fania terdiam, tetapi Nico tidak berniat menghiburnya, lalu berbalik dan meraih tangan Gary. "Ayo, aku akan mengajakmu bertemu dengan Nona Romario."
Tidak butuh waktu lama untuk ayah dan anak itu sampai di depan apartemen Tiara. Akan tetapi Niko tidak tahu kalau dia terlambat tiba hanya beberapa detik. Dia berjalan menuju pintu apartemennya dan menekan bel beberapa kali, tetapi rumahnya terasa sunyi. Perasaan ragu tersirat pada pandangannya saat bertanya dengan suara pelan, "Bima, apakah kamu yakin ini tempat tinggalnya?" Bima mengangguk pasti. 100% yakin. Lampu rumahnya sudah dimatikan. Berarti mungkin dia sedang tidak ada di dalam saat ini. Atau mungkinkah dia sedang di tempat orkestra? Ucap Gary. Niko melempar senyum ramah pada bocah mungil itu sambil menggeleng. Aku sudah bertanya ke pihak orkestra mengenai hal itu, Tuan Muda Gary. Dan mereka mengatakan bahwa latihan selesai lebih cepat sore ini. Secara logika, seharusnya Nona Romario sudah berada di rumah sekarang. Tetapi mungkin dia sedang keluar karena ada urusan mendadak. Tidak ada panggilanku untuknya yang tersambung. Bagaimana bila kita tunggu beberapa menit lagi? Tatapan Niko berubah muram. Dia benci menunggu, tetapi saat menangkap wajah Gary yang seperti baja, dia mengambil nafas dalam-dalam. Baiklah, kita tunggu. Sementara itu, Tiara bergegas menuju ke kediaman Romario. Sudah bertahun-tahun sejak dia menginjakan kakinya di sini terakhir kalinya, dan hal ini cukup membuatnya merasa jijik. Kalau bukan demi Pandu, dia tentu akan menjauh dari rumah ini selama-lamanya. Tiara menuju gerbang utama villa dan melihat seorang penjaga yang berdiri di antara gerbang itu. Setelah mengabaikannya, dia langsung berjalan ke dalam rumah. Dan seketika itu penjaga menghentikannya. "Hei, siapa kamu? Orang luar dilarang masuk." Minggir! Tiara berteriak sambil mendorong penjaga itu ke tepi, sama sekali tidak peduli tentang menahan diri dari kekerasan. Penjaga itu mencoba menghentikannya lagi, tetapi dia bergerak sangat cepat ke sana kemari, sampai para penjaga tidak mampu menghalanginya. Ketika Tiara berhasil menerobos masuk ke halaman depan, Surya, Lasmi, dan Sofia sedang menyantap makan malam dengan tenang di dalam rumah. Terlihat harmonis saat bertukar percakapan yang menyenangkan. Kemudian mereka mendengar suara gaduh orang sedang beradu mulut dari luar dan meminta salah seorang pelayan, "Ada apa di luar sana?" Sebelum anggota pelayannya sempat menjawab, Tiara berhasil melesak masuk ke ruang makan, terlihat sangar oleh amarah yang tertahan dan berteriak, "Di mana adikku Surya? Kembalikan dia kepadaku sekarang juga." Suasana tenang seketika hilang digantikan dengan ketegangan yang mencekik. Awalnya Surya sangat terkejut melihat kedatangannya, tetapi dengan cepat mendengus dan melanjutkan menyantap makan malamnya. Setelah menyeruput sesendok sup hangat, dia berkata, "Sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu terakhir kalinya. Dan rupanya kamu semakin kurang ajar. Apa yang kamu teriaki sampai membuat gaduh di rumahku? Di mana sopan santunmu?" Tiara berada pada titik amarah yang bisa meledak kapan saja. "Sopan santun?" Dia mendengus. "Kenapa aku harus bersikap sopan saat berbicara dengan laki-laki tua bangka tidak tahu diri sepertimu setelah menculik adikku dan mengkhianati keluarga kita?
Aku hanya akan katakan ini satu kali lagi. Kembalikan adikku sekarang juga. Wajah Surya memerah saking marahnya dan membanting sendok ke atas meja yang menggetarkan barang pecah belah. Sambil menggetakkan gigi, dia berkata, "Kenapa aku harus melakukannya? Jangan lupa, kalau saudaramu itu masih bernama Romario, dan selama dia masih menyandang namaku, maka dia merupakan bagian dari keluargaku, bahkan ketika dia mati nanti. Memang, sudah seharusnya aku membawanya pulang ke rumah, bertemu karena dia adalah anak laki-lakiku, dan kamu tak perlu ikut bicara di sini." Rasa kesal dan jijik dirasakan Tiara saat mendengarnya. Dia merasa ada guncangan kuat seperti ingin mengocok isi perutnya dan memuntahkannya ke atas meja makan. Dengan meninggikan suaranya, Tiara membalas, Betapa tidak tahu malunya kamu mengatakan semua omong kosong seperti itu, Surya. Apakah kamu lupa bagaimana kamu menolak meminjamkan uang untuk biaya operasi Pandu? Dia tidak bisa berjalan, dan kini di saat kakinya sudah membaik dan berfungsi lagi, kamu ingin mengklaim dia sebagai anakmu lagi? Tiara mendengus. Kamu benar-benar menjijikan. Memang apa hebatnya menjadi seorang Romario? Sejujurnya, penyesalan terbesarku sepanjang hidup adalah terlahir sebagai anakmu dan memiliki darah dagingmu yang mengalir di arteriku. Aku merasa jijik. Amarah Surya memuncak lalu berteriak, "Kurang ajar sekali kamu, Tiara." Tiara meliriknya dengan tajam dan membentak, "Diam! Dan cepat lepaskan Pandu sekarang juga, atau aku akan laporkan pada polisi dengan tuduhan penculikan." "Dasar anak tidak tahu diri." Surya tidak ragu memperlihatkan kemarahannya dengan membanting tangannya ke permukaan meja. "Rupanya, begini caramu bicara dengan ayahmu." Menyaksikan mereka sedang bersih tegang, Lasmi mengambil kesempatan untuk memanas-manasi. "Betul, Tiara. Bicaramu itu sudah melewati batas. Dasar anak tidak tahu diuntung. Bagaimanapun juga, kamu harus menunjukkan rasa hormat kepada ayahmu, apapun keadaannya. Bagaimana kamu begitu berani ke sana sini, berlaku seperti orang sedang mengamuk?" Sambil menyeringai, dia menambahkan, "Kuingatkan padamu bahwa darah itu lebih kental dari air. Kamu boleh menyangkal, tetapi bagaimanapun juga, kamu adalah anggota keluarga Romario seutuhnya. Kamu dan Pandu tetap anak dari ayahmu, dan tidak ada jalan lagi bagi kalian untuk melepaskan diri dari kenyataan itu." Darah Tiara mendidih dan merasa seakan ada orang yang sedang mencoba membakar amarahnya. Dia tidak bisa percaya akan kenekatan orang-orang ini berlaku kuat dan berkuasa di hadapannya. Sama sekali tidak merasa gentar. Tiara baru saja akan membalas ketika Lasmi memotongnya dengan tertawa sinis. "Kamu pikir kamu punya nyali untuk membawa adikmu yang bodoh itu? Apakah kamu tahu apa yang sudah dilakukannya? Grup Romario sekarang berada di ujung tanduk, dan adikmu itu bukan hanya menolak menolong kami, tetapi juga membuat permintaan yang tidak masuk akal. Dia mau kami mengeluarkan uang 40 miliar untuk proyek gagalnya itu. Apakah kamu tahu tentang hal ini? Biar ku perjelas lagi, Tiara. Bagi kami, bahwa adikmu yang tidak punya hati itu kembali ke sini adalah sebuah kemurahan hati, dan kita menyediakan segalanya untuknya hanya karena dia anggota keluarga Romario. Jadi, jangan coba-coba melampiaskan amarah di sini.
dan hanya memanggil kami dengan nama. Kamu pantas mendapatkan pukulan terbaik.